warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Anita Yani. Kali ini saya mau membahas turunan trigonometri yang part ketiga. Ya, di turunan trigonometri yang part ketiga ini akan dibahas tentang aplikasi turunan trigonometri yang kedua. Karena kan kemarin sudah membahas aplikasi turunan trigonometri yang pertama yang tentang gradien dan garis singgung. Nah, di part yang ini yang akan saya bahas tentang kemonotonan fungsi dan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi trigonometri sekaligus titik stasionernya nanti. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kemonotonan fungsi atau fungsi naik, fungsi turun, atau stasioner, nah itu bisa lihat seperti ini. Misalkan ini sebuah kurva seperti itu ya. Nah, lalu jika ada perubahan tanda dari nilai turunannya ya kan, dari positif ke negatif seperti itu. Nah, saat tandanya positif itu dia dinyatakan fungsinya naik ya kan. Dilihat dari gambar aja bisa kelihatan ya kalau di sini. Nah, ini naik, turun, kemudian naik lagi, turun lagi seperti itu. Ya, ini biar lebih jelas penjelasannya seperti ini. Nah, kemonotonan sebuah kurva itu bisa ditinjau dari turunan pertamanya, ya kan? Turunan pertamanya pada interval tertentu, yakni sebagai berikut. Nih, jika f aksen x-nya bertanda positif, atau f aksen x lebih dari 0, maka kurvanya itu dalam keadaan naik atau disebut fungsi naik. Seperti ini tadi kan, ini plus, nah maka dikatakan naik, ini juga plus, dikatakan naik. Oke, lalu jika f aksen x-nya bertanda negatif atau dia kurang dari 0, maka kurva fungsinya itu dalam keadaan turun atau disebut fungsi turun. Seperti ini ya. Nah, ini kalau dari gambar kan nah berarti dia turun. Seperti itu. Lalu kalau sama dengan 0 bagaimana? Nah, kalau sama dengan 0 itu berarti dia tidak naik, tidak turun ya kan, atau disebut dengan stasioner seperti itu. Jadi untuk mencari titik stasioner ya berarti f aksen x-nya sama dengan kan 0. Kita lihat contohnya ya. Contoh. Oke, tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 45 derajat itu turun pada interval 0 sampai 360. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat ini. Fx tadi kan sin x plus 45 derajat. Ya, karena kita mau cek dengan turunan ya kan, tanpa menggambar dulu kan. Kalau menggambar kan udah kelihatan ya naiknya di mana, turunnya di mana. Nah, ini kita ceknya dengan turunan. Ini maka f aksen x-nya kan ini ya. Masih ingat kan waktu itu sin jadinya cos. Apapun yang nempel di sini tinggal kita salin aja kan. Ya, ini tidak ada angka depannya karena koefisien x-nya di sini juga cuma 1. Kalau di sini sin 2x plus 45 derajat, maka jadinya apa f aksen x-nya? Iya, betul. 2 cos 2x plus 45 derajat seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi mau mencari interval naik turunnya. Kita cari f aksen x-nya sama dengan 0. Makanya kita sama dengan kan 0. Ya. Supaya nggak lama, nggak pakai yang alfa plus k kali 360 derajat. Nah, kita main logika aja ya. Nilai cos yang 0 cos berapa aja? Iya, betul. 90 dan 270. Oke, sehingga kita dapat ini ya, x plus 45 sama dengan 90. Dan ini x plus 45 270. Sehingga kita peroleh x-nya itu 45 dan 225. Oke.
Nah, lalu ngapain gitu kan? Untuk mengecek ya kan kapan terjadi perubahan dari nilai turunannya itu naik, turun, plus minus tadi ya. Itu kita pakai garis bilangan, ya kan? Karena tadi intervalnya di sini dari 0 sampai 360, maka ini yang paling ujung kiri 0, paling ujung kanan di sini berarti 360. Setelah itu, karena di sini hanya ada 2 X saja, berarti di sini kita bagi. Nah, ada X1, X2-nya. Tadi yang pertama 45 derajat, yang kedua 225. Ya, di sini berarti ada 3 selang ya, ada 3 selang ini. Yang pertama antara 0 sampai 45, lalu 45 dan 225, terus 225 dan 360 ya. Ada 3 ya, ada 3, maka kita harus tahu di sini itu tandanya apa nanti ya. Nilai dari turunan pertamanya itu apa ya kan, apakah positif atau negatif. Nah, jadi di tiga-tiganya ini kita harus tahu. Oke. Nah, kita mau uji ya, mau cek tandanya. Nah, yang pertama, nah untuk selang yang di sini, misalkan kita pilih 30 derajat. Memilih yang lain boleh nggak? Boleh, asalkan dalam interval ini. Meskipun mau memilih 5 derajat juga boleh gitu kan. Nah, berarti kita masukkan kita substitusinya ke F aksen ya. Karena kita ujinya pakai uji turunan pertama. Oke? Kita dapat seperti ini kan. Berarti F aksen X-nya itu cos 75 derajat. Terus jangan berpikir, terus cos 75 derajat berapa? Dia kan nggak cantik, hasilnya apa? Nah, kita nggak butuh hasil, kita hanya butuh tahu nilai cos dari 75 itu positif atau negatif, seperti itu. Jadi nggak perlu dihitung cos 75 itu berapa, ya kan? Nanti bisa kelamaan, ya kan? Nah, ini kita lihat aja ini. Oh, 75 derajat itu terletak di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama itu nilai cosnya pasti positif. Ya, maka di selang yang pertama antara 0 sampai 45 itu pasti semua nilainya positif. Oke, lanjut. Sekarang untuk selang yang kedua. Selang yang kedua, misalkan saya memilih 60 derajat. Sehingga masukkan ke sini ya, disubstitusikan ke F aksen, kita peroleh F aksen X-nya itu cos 105 derajat. Nah, ini juga sama ya, nggak perlu dihitung gitu kan, kita cukup tahu aja tandanya itu bagaimana. Oke. Nah, karena 105 itu terletak di kuadran kedua, berarti nilai cosnya negatif. Kan kita ingat, di kuadran kedua itu kan tempatnya atau kekuasaannya sin kan, berarti otomatis nilai cosnya negatif. Maka di sini kita kasih tanda aja negatif. Oke. Lanjut ya, yang di interval ketiga, misalkan memilih 230 derajat. Ini 300 boleh nggak? Ya boleh, kan bebas. Yang penting pilihannya ada di interval ini. Oke. Kalau saya substitusikan ke F aksen, berarti kan seperti ini ya. Cos 230 tambah 45, berarti cos 275 derajat. Sama seperti yang tadi, tidak perlu dihitung hasilnya berapa. Karena kita cuma butuh tandanya, bukan hasilnya. Oke, ya. Karena 275 itu terletak di kuadran keempat, maka nilai cosnya positif. Ingat ya kan, kuadran keempat itu memang kekuasaannya cos. Kuadran ketiga kekuasaannya siapa? Iya betul, tangan. Oke, berarti di sini tandanya itu positif. Oke. Setelah itu, lalu mana yang dipilih ya? Kita kembalikan ke soal yang diminta apa di sini. Oh, yang diminta turun. Turun itu berarti kita pilih yang nilainya negatif. Nah, ini berarti jadi apa ya? Grafik ini
mengalami turun itu pada interval 45 derajat sampai 225. Sampai sini paham? Iya. Kalau misalkan yang ditanya interval naiknya ya berarti antara 0 sampai 45 atau antara 225 sampai 360 seperti itu. Udah ya, paham? Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang kedua. Nah, ya ini di bagian yang kedua itu maksimum minimum fungsi beserta titik stasionernya. Ini kita lihat tadi kan sebelum ini kita sudah membahas tentang fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Kalau dengan menggunakan uji turunan pertama, berarti kalau ini saya gambarkan perubahan kurvanya, ini kan plus tadi apa? Naik, ya kan? Min tadi apa? Turun. Plus tadi apa? Naik, seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini ada puncak, ya kan? Nah, puncak inilah yang dikatakan dia mencapai maksimum. Lalu di sini ada lembah, ya. Lembah ini berarti dikatakan dia mencapai minimum. Oke. Ya, sehingga bisa saya tuliskan. Nah, grafik ini mencapai maksimum untuk X sama dengan B, ya kan? Ini karena terjadi puncaknya di B, berarti dikatakan mencapai maksimum di B. Ya. Lalu karena terjadi lembah di C, dikatakan dia mencapai minimum di C, seperti itu. Kalau ditanya titik baliknya bagaimana? Atau titik puncak seperti itu ya. Titik balik maksimumnya ya di B, FB. Ya, ini kan sebagai absis, ini sebagai ordinat. Ada X pasti ada Y kan? Mencari Y ya tinggal substitusikan ini absisnya ke dalam fungsi, ya kan? Ini secara umum ya, dengan menggunakan uji turunan pertama. Berarti titik balik minimumnya ya C, FC. Tinggal substitusikan ini ke fungsi. Ini mencari maksimum minimum dengan uji turunan pertama seperti yang dulu pernah dilakukan di fungsi aljabar. Nah, yang akan kita bahas di sini, kita pakai uji turunan kedua. Karena kalau harus menggunakan uji turunan pertama untuk fungsi trigonometri, ribet juga ya. Harus tahu naiknya di mana, turunnya di mana, naik di mana, seperti itu. Nah, maka bisa langsung menggunakan uji turunan kedua. Oke. Nah, untuk menggunakan uji turunan kedua ya tentunya kita harus mencari F double aksen. Ya, kalau F double aksennya itu bernilai lebih dari 0 atau positif, dia justru mencapai minimum. Ya. Tapi jika F double aksennya itu kurang dari 0, maka mencapai maksimum. Atau untuk yang di sebelah ini dengan uji turunan kedua, ini pasti F double aksen jika X-nya kita masukkan B itu kurang dari 0, karena kan tadi di sini dia mencapai maksimum. Nah, pasti mencapai maksimum di B. Lalu F double aksen C-nya itu pasti lebih dari 0. Nah, bisa dikatakan dia mencapai minimum di X sama dengan C, seperti itu. Ya, supaya lebih paham kita ke contoh saja ya. Oke. Contoh pertama ini saya nanti memberikan 2 contoh di sini. Contoh pertama, tentukan titik balik grafik FE sin X plus 45 derajat. Nah, ini saya menggunakan contoh yang tadi naik turun ya, supaya bisa cepat. Nah,
Oke, ini tadi cari turunannya kan, turunan satunya ini kan. Lalu kita cari pembuat nolnya dulu, cari pembuat nolnya, ini dicari pembuat nolnya. Tadi udah kita hitung 45 dan 225 ya tadi ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, 45 dan 225. Lalu karena kita mau pakai uji turunan kedua, berarti kita butuh F double aksen. Ya, ini berarti F double aksennya, iya betul. Min sin X plus 45 derajat. Setelah itu, kita uji ya, kita uji turunan kedua. Nah, ini berarti nilai ini, yang ini pembuat nolnya dari F aksennya, kita substitusikan ke F double aksen, kan? Jadi seperti ini ya, min sin 45 tambah 45 berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? 1. Iya, berarti ini hasilnya min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Tadi kalau kurang dari 0 malah dia justru mencapai maksimum. Oke, berarti dia mencapai maksimum di X sama dengan 45 derajat. Nah, lalu yang satunya kita masukkan. F double aksen 225 kita masukkan, berarti sin 270. Sin 270 berapa? Negatif 1. Ya, berarti min kali min, hasilnya malah 1. Nah, dia positif kan? Ya, lebih dari 0. Kalau positif justru dia mencapai minimum. Oke. Lalu untuk mencari titiknya bagaimana? Ya, kita butuh Y-nya kan. Untuk mencari Y berarti 45 dan 225 ini disubstitusinya bukan lagi ke F double aksen tapi ke Fx, ya kan? Ya, oke, maka diperoleh sin 90, sin 90 itu 1. Ya, berarti titik balik maksimumnya 45 derajat, 1. Oke. Mencari titik balik minimumnya sama 225-nya dimasukkan ke Fx, bukan ke F aksen ataupun F double aksen. Nah, ini dapat itu, sehingga titik balik minimumnya 225, min 1. Seperti itu. Ini untuk mencari titik balik maksimum maupun minimum tanpa menggambar, tapi dengan menggunakan uji turunan kedua. Contoh yang kedua ya. Contoh kedua. Oke. Tentukan titik stasioner dari Fx sama dengan ya akar 3 cos X min sin X untuk intervalnya 0 sampai 2pi. Karena di sini batasnya pakai pi, berarti nanti X-nya juga harus dalam bentuk pi. Oke, kita selesaikan. Nah, Fx-nya ini seperti tadi ya, kita butuh F aksen X-nya ini ya. Cos jadinya apa? Min sin. Ya, sin jadinya cos. Terus seperti biasa, cari dulu titik diamnya ya kan, atau nilai stasionernya. F aksen X sama dengan kan 0, maka ini sama dengan 0. Oke. Cos X-nya ini saya pindah ruas kanan ya, min cos X ke ruas kanan jadi cos. Nah, lalu bagilah semua dengan cos. Oke, nanti kan sin per cos tangan. Oke, setelah itu berarti kan tangan X ini min akar 3 pindah ruas kan jadi bagi ya. Jadi bagi berarti min seper akar 3. Berarti min sepertiga akar 3. Oke. Nah, dalam bayangan kita sepertiga akar 3 itu tangan berapa? Iya, betul. Tangan 30. Kan tangan itu yang kita harus hafal itu kan 0, 30, 45, dan 60. Tangan 0 itu 0, tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 akar 3. Lalu, tapi kan di sini negatif. Iya. Nah,
Tangan yang negatif itu kalau nggak di kuadran kedua ya kuadran keempat. Karena kuadran ketiga itu kan kekuasaannya tangan. Ya sudah, tinggal kita mainkan. Oh, KW 2. Karena tadi dasarnya dari 30, karena KW 2 ya berarti tinggal 180 kurangi 30. Gitu juga yang KW 4. 360 dikurangi 30. Oke, nah sehingga X-nya di sini kita peroleh 150 dan 330 gitu. Mungkin ada yang bertanya, KW kedua, boleh nggak kalau pakainya 90 ditambah 30? Oh ya tidak boleh ya kan, karena waktu belajar relasi sudut jika kita menggunakannya 90 ataupun 270 itu kan nanti akan mengubah fungsinya, jadi jari tangan jadi kotangan malahan. Nah jadi untuk aman, untuk relasi sudut itu gunakanlah 180 dan 360, paham? Nah, oke lanjut ya. Oke, nah ini tadi ya, karena yang di sini itu mintanya dalam batasannya pi, makanya harus kita ubah jadi pi ya. 150 kan 5 kali 30 ya, 30 kan pi per 6 seperti itu. Yang ini juga. Oke, lanjut. Nah sama seperti tadi kita mau gunakannya uji turunan kedua. Maka ini F double aksennya ini ya. Oke, sekarang kita uji. Ya. Nah, ini F double aksen untuk 5 pi per 6. Tinggal kita masukin ya, kita substitusikan. Ya, ini. Nah, ini kan 150 KW ke 2, berarti nilai cosnya negatif ya, sama seperti cos 30 tapi negatif. Kalau ini sin 150 di KW kedua dia seperti sin 30 tapi positif ya. Ini kan jadinya seperti ini ya, 3/2. Nah, ketemunya 2 itu positif. Tadi kalau positif justru malah minimum ya kan. Ini sama ya yang satunya. Nah ini kita masukkan juga. Oh ya ini 330. Cos 330 karena di KW keempat maka cosnya positif. Sin-nya justru negatif ya. Nah ini ya tadi ya. Karena dia positif justru mencapai minimum. Yang ini karena dia negatif justru dia mencapai maksimum seperti itu. Lalu titiknya gimana? Titik baliknya atau titik stasionernya? Ya, nih tinggal kita mencari F-nya. Oke, F 5 pi per 6 tinggal kita mainkan ya. Nah ini jangan lupa ya. Nih, karena dia ketemunya min 2, berarti titik balik minimumnya 5 pi per 6, min 2. Yang ini juga sama ya. Oke. Nah, kita dapat itu titik balik maksimumnya ketemu. Sampai seperti ini, mudah bukan? Nah, kalau sudah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Ani Cayani. Aktifkan pemberitahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.